Misalkan dengan belanja di mall, mencari kan, diskon Prof biasanya. gitu kan ya. Itu tidak kurang katanya sekitar 79,4 juta kaum muslimin yang akan mudik. Gembira ya. Gembira, karena mau berakhir. Karena mau berakhir. Jadi berat lagi baca Al-Quran, berat lagi ke masjid. Kesucian Ramadan dengan kesucian jiwa itu seperti gula dengan peutnya gitu ya. Harap-harap cemas, apakah semua amalan ibadahnya pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah atau ditolak? Malah sabda Rasulullah, sesungguhnya yang diterima oleh Allah itu sedikit saja. Itu pertanda bahwa ibadah mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghitung kancing gitu sekarang hari ini ya lebaran teh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Mandala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya Ridwan Rustandi dalam program Sarmada, Sajian Ringan Hikmah Ramadan. Sebuah program yang digagas oleh Laboratorium Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Program yang menyajikan kudapan-kudapan ringan, sajian-sajian ringan, tapi penuh dengan hikmah keteladanan. Berisi tentang intisari dari nilai-nilai kehidupan kita sehari-hari. Tapi tentunya akan sangat relasional dengan apa yang kita butuhkan dalam kerangka spiritualitas kita. Apalagi kalau bukan program Sarmada. Iwan Mandala, hari ini tentunya saya bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang guru besar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, di mana beliau guru besar pada bidang ilmu sosiologi dakwah. Juga sehari-hari beliau diamanahi sebagai dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bagi kami selaku dosen muda tentunya beliau adalah guru juga, panutan juga. Ya tentunya banyaklah keteladanan yang perlu kemudian kita gali agar kita semakin siap memaknai hidup, apalagi sebagai kader-kader dakwah yang siap untuk menegakkan kalimat tauhid dimanapun kita berada. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarbini MHK. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah, mugia samulihna. Alhamdulillah. Detik-detik akhir memang harus semakin waspada. Harus tetap semangat, semakin waspada. Karena gangguan dan godaannya kan semakin berat. Nah, ya. Itu semakin berat. Betul. Apalagi di akhir-akhir ini kan hari ini kita sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan ya. Betul. Tentunya banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk menyambut kemenangan, apalagi untuk meninggalkan bulan Ramadan ini, Prof. Betul. Karena kan ada beberapa hal yang persiapan itu ya tentunya untuk kembali lagi ke kita gitu. Nah, Prof, berbicara mengenai akhir Ramadan. Ini kan akhir Ramadan itu unik ya kalau kita sebagai umat Islam, sebagai apalagi masyarakat Indonesia. Ada aktivitas-aktivitas yang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ritual ibadah saja di akhir Ramadan itu. Tapi juga ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya dalam kerangka sosial itu sering kali terjadi, tapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ritual ibadah itu gitu. Nah, kira-kira Prof, sebagai dalam pandangan Profesor hari ini menyikapi akhir Ramadan itu sebetulnya bagaimana sih fenomena umum, sikap dan perilaku kaum muslimin atau orang yang sedang saum menjelang akhir Ramadan itu seperti apa dalam tinjauan Profesor? Terima kasih hatur nuhun Kang Ridwan ya. Betul sekali memang pada saat-saat akhir Ramadan ini kita saksikan fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin ya atau orang-orang yang sedang berpuasa. Itu memang unik gitu ya. Unik. Bukan hanya sekedar unik, sikap dan perilakunya itu amat sangat bervariasi kan ya. Misalnya di akhir-akhir Ramadan ini ada yang
sibuk atau bahkan super sibuk ya, melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan menyambut kedatangan Lebaran kan ya. Betul. Misalkan dengan belanja di mall, mencari kan, diskon Prof biasanya. Gitu kan ya. Kemudian juga menyiapkan kue-kue dan makanan betul. Baju baru ya. Atau bahkan juga yang memperbaiki atau mereparasi mobil, malah tidak sedikit yang mengganti mobil kan untuk siap mudik ya Prof ya. Kan, gitu, untuk mudik. Betul. Ya, kemudian atau juga menyusun sejumlah agenda acara untuk melakukan kegiatan-kegiatan pesta Lebaran ya. Halal bihalal, silaturahmi, macam-macam itu. Ya. Ada juga yang sibuk di akhir Ramadan itu adalah dengan bertekun memperbanyak ibadah ya. Misalnya memperbanyak iktikaf di masjid, ya, tadarus Al-Qur'an, kemudian juga memperbanyak zikir ya di masjid dalam rangka meraih ya keunggulan malam Lailatul Qadar itu ya. Nah, selain itu ada juga kita saksikan orang-orang yang saum ini juga sibuknya tidak di masjid ya. Tapi mereka sibuk juga di luar gitu. Ya, mencari hilal, Prof. Nah, sibuk di luar itu dalam pengertian mereka ini membantu atau berbagi dengan sesama. Oh iya betul. Dengan berzakat, dengan berinfak, bersedekah dan sebagainya. Kita saksikan banyak itu. Mungkin saja waktu mereka di masjidnya sedikit, tapi di luar banyak. Ibadah tapi sosialnya mungkin Prof. Memperbanyak mereka melakukan berbagai macam upaya-upaya bantuan ataupun meringankan orang-orang yang tidak mampu ya, anak-anak yatim, para fakir miskin dan sebagainya. Dan banyak lagi varian-varian sikap dan perilaku yang dinampakkan oleh kaum muslimin ataupun orang-orang yang berpuasa ketika di akhir Ramadan. Begitu. Iya. Memang Iwan Mandala kalau kita amati, apalagi tadi ya di masyarakat Indonesia tadi yang disampaikan oleh Prof gitu ya, memang ada beberapa varian atau sikap yang itu sangat nyata kita lihat gitu. Dari mulai yang memang tadi super sibuk menyiapkan ibadah, ada yang juga euforia gitu ya Prof, terkesan euforia lah menyambut Lebaran, beli baju baru, kue-kue, bahkan mungkin kendaraan baru, atau juga sibuk mempersiapkan mudik dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, Prof, kalau kita lihat dalam kerangka sosiologi begitu kira-kira, sikap ini kan sesuatu yang tentunya berhubungan erat dengan realitas sosial yang ada di masyarakat kita, baik itu Muslim atau mungkin juga efek dominonya terhadap umat non Muslim juga. Sebetulnya motivasi atau penyebabnya kemunculan varian sikap dan perilaku orang-orang atau umat Islam di akhir Ramadan ini karena apa kira-kira? Ini kalau kita coba cermati ya secara sosiologis ya. Kemunculan ragam varian sikap dan perilaku kaum muslimin ya yang melakukan ibadah saum pada akhir-akhir bulan Ramadan ini, itu kita tidak bisa menampik bahwa bulan suci Ramadan itu karena memang merupakan bulan yang multidimensi. Multidimensi. Dia tidak hanya mengandung dimensi ritual, di mana kita di dalamnya harus memperbanyak ibadah, ya seperti yang tadi digambarkan. Tapi juga mengandung dimensi sosial. Ya, dimensi sosial itu di dalamnya ada ajang untuk mudik, ada ajang untuk bersilaturahim, ada ajang untuk aktualisasi diri bahkan. Nah, malah kalau kita amati dimensi sosial dari bulan Ramadan ini malah jauh lebih semarak, jauh lebih heboh ketimbang dimensi ritualnya itu sendiri. Betul, Prof. Ya? Coba saja misalkan ya bagaimana tidak heboh. Itu setiap tahun kita saksikan, ya. Itu jutaan kaum muslimin mudik secara kolosal, kan gitu ya. Betul. Nah, untuk tahun sekarang saja karena sudah 2 tahun dilarang untuk mudik, ya. Itu menurut Kementerian Perhubungan itu tidak kurang katanya sekitar 79,4 juta kaum muslimin yang akan mudik. Bayangkan. 79,4 juta. Dengan melibatkan kendaraan mobil sekitar 23 juta dan motor itu sekitar 17 juta, bayangkan. Coba Kang Ridwan bayangkan nih. Bayangkan ini kolosalnya. Ini kan dimensi sosialnya. Dimensi sosialnya. Nah, sehingga
kondisi seperti ini itu kan jelas Ya. sangat berpengaruh kepada suasana batin kaum muslimin sedang melakukan puasa. Di satu sisi Betul. dia harus khusyuk melaksanakan ibadah-ibadah sebagai dimensi ritualnya, tapi juga di sisi lain dia kan harus memenuhi juga aspek-aspek sosialnya ya. Ya. Nah, ini sebetulnya di antara faktor yang menjadi pemicu, bukan pemicu sebetulnya, yang merupakan konsekuensi logis ya, ketika Ramadan itu sendiri merupakan bulan yang multidimensi sehingga melibatkan beragam elemen, beragam pihak, beragam pikiran, perasaan dan sebagainya di dalamnya, dan semuanya itu secara bersamaan harus disikapi dan dicermati oleh orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah saum ya. Iya, memang bagi umat Islam Indonesia kalau tidak mudik itu rasanya tidak pas juga gitu ya, Prof ya. Karena memang setiap mudik itu selalu identik dengan Ramadan. Kalau mau Ramadan ataupun juga menjelang Ramadan pastilah kita istilahnya ingin mudik, karena esensi dari mudik itu sendiri kan kita ingin silaturahmi tadi yang sebagaimana Prof sampaikan, silaturahmi, ingin ada agenda-agenda sosial yang memang sudah lama secara psikis gitu kan, ada kerinduan terhadap kampung halaman sudah lama, tiba-tiba kemudian ada momentum, ada peluang untuk melakukan itu. Nah, Prof, kalau kita lihat gitu ya, varian dan sikap ini kan nyata tampak gitu ya di kehidupan kita sehari-hari. Tadi Prof sudah sekilas memberikan gambaran kepada kita bahwa ada yang memang super sibuk ibadah, ada yang istilahnya dia juga sibuk tidak di masjid tapi juga melakukan aktivitas sosial dalam rangka ibadah sosial juga sebetulnya. Tapi juga ada yang muncak Sunda mah hare-hare lah, biasa aja gitu, mau akhir mau awal juga biasa-biasa aja. Sebetulnya Bos, kalau dikategorisasikan ada berapa sebetulnya sikap dan varian umat Islam atau kaum muslimin menjelang akhir Ramadan ini, Prof? Betul sekali itu ya. Ini sebetulnya kalau kita mencoba mengelaborasi ragam kecenderungan sikap dan perilaku kaum muslimin ini memang sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Dan itu tadi sebagai konsekuensi logis ketika kaum muslimin memang harus berbagi pikiran, berbagi perasaan, berbagi sikap dan perilaku untuk memenuhi ragam dimensi Ramadan ini ya. Tapi sesungguhnya apabila kita mau mencoba ya, ini tentu berdasarkan hasil analisis dan pencermatan para ahli ya terhadap berbagai macam fenomena yang muncul di kalangan kaum muslimin menjelang akhir Ramadan ini. Itu setidak-tidaknya katanya bisa kita kelompokkan ataupun bisa kita kategorikan sikap dan perilaku ini kepada 3 kategori ya. Kepada 3 kategori ya. Kategori pertama katanya ada sekelompok kaum muslimin yang ketika menjelang akhir Ramadan ya, itu dan ketika akan segera datang tanggal 1 Syawal itu katanya sikapnya biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja mereka itu. Dan mereka melihat suasana ini bukan sesuatu suasana yang unik, bukan suasana yang istimewa, bukan suasana yang perlu dihebohkan, kata mereka itu. Karena suasana pergantian bulan antara Ramadan dengan Syawal, kata mereka yaitu hanya rutinitas biasa sebagaimana terjadi pada bulan-bulan yang lainnya, sehingga mereka sama sekali di akhir Ramadan ini dan ketika menjelang Lebaran tidak melihat sebagai sesuatu yang unik, sebagai sesuatu yang istimewa ya. Mereka bersikap biasa saja. Nah, konon yang menjadi penyebab kenapa mereka memiliki sikap seperti ini itu karena salah satunya karena mereka tidak mampu ya melakukan segala sesuatu yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa dengan baik. Ya, misalkan ketika orang lain sibuk memperbanyak amalan sunnah di masjid, mereka tidak sempat melakukannya. Ya, kemudian ketika orang sibuk misalkan berbagi rezeki dengan orang-orang yang lemah, mereka tidak sempat melakukannya. Ketika misalkan orang-orang sibuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, mereka tidak sempat melakukannya. Sehingga kehadiran Ramadan bagi mereka yaitu secara rohani tidak pernah memberikan sentuhan apa-apa. Ya, dan tentu saja ya
bagi mereka 1 bulan penuh melaksanakan ibadah Ramadan tidak memberikan kesan Efek tertentu apapun ya, Prof, bagi ya? peningkatan mutu rohaninya. Ya, ini katanya gejala-gejala yang nampak di akhir Ramadan bagi kaum muslimin yang memang melaksanakan ibadah puasa ketika mereka gagal memaksimalkan ibadahnya di bulan suci Ramadan, ya, itu mereka tidak mendapatkan kesan apa-apa dan mereka melihat sebagai biasa-biasa saja. Karena gitu, sudut pandang terhadap bulan Ramadannya juga dia biasa aja ya, biasa saja. Artinya tidak, jangankan dapat efek, mungkin pada saat melakukan aktivitasnya juga biasa-biasa saja. Persis seperti itu ya. Persis seperti itu. Kalau kategori kedua apa, Prof, kira-kira? Tadi kan ada orang yang biasa-biasa saja karena mungkin dia memandang Ramadan biasa, ibadah Ramadan juga biasa-biasa saja, atau mungkin malah mereka tidak sama sekali melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan yang disyariatkan begitu. Bisa begitu. Nah, begitu. Kalau kategori kedua kira-kira apa? Nah, kalau kategori kedua konon katanya itu justru sebaliknya. Ya, sebaliknya itu dalam pengertian mereka itu begitu begitu gembira dan penuh sukacita bahwa Ramadan ini akan berakhir. Ya, gembira, karena mau berakhir, ya, dan 1 Syawal atau Lebaran akan segera tiba katanya itu. Nah, makanya mereka katanya amat sangat menginginkan Ramadan ini segera berakhir dan 1 Syawal segera tiba. Kenapa? Karena bagi orang ini yang agak berlebihan kadang-kadang kegembiraannya itu, karena bagi orang-orang ini itu kehadiran Ramadan itu, ya, naudzubillah min dzalik, dipersepsi itu sebagai beban. Ya, beban fisik, beban ekonomi, kemudian beban-beban yang lainnya. Bagaimana tidak, termasuk beban karena mereka merasa terbatasi ruang geraknya ataupun untuk mengekspresikan apa saja yang mereka mau. Tidak bebas makan di siang hari, tidak bebas mengekspresikan segala macam kemauan dan hasrat-hasrat nafsunya di siang hari dan sebagainya, sehingga bagi mereka memang ini sesuatu yang menjadi beban. Nah, ciri-ciri dari kelompok yang seperti ini katanya karena mereka memang fokusnya pada tibanya 1 Syawal, sehingga yang mereka tangkap dan mereka siapkan itu segala sesuatu yang berkaitan dengan 1 Syawal. Ya, pesta Lebaran gitu, baju baru kan, hal-hal yang zahir saja. Sementara aspek-aspek rohaninya sama, tidak lagi mereka dapatkan. Persis seperti yang pertama tadi itu. Ya, persis yang pertama tadi itu. Sehingga bagi mereka bahwa nampaknya ya mereka di akhir-akhir bulan Ramadan ini puasa itu terasa begitu panjang, hari-harinya itu terasa begitu melelahkan gitu ya, karena mereka harapannya ingin segera berakhir. Ingin segera berakhir itu ya, Prof, ya. Datang 1 Syawal ya, dan ingin segera melampiaskan apapun yang mereka inginkan di bulan Syawal ini, sehingga bagi orang-orang seperti ini katanya ketika Ramadan sudah berlalu ya, itu sikap dan perilaku ritualnya kembali lagi kepada semula. Ya, jadi berat lagi baca Al-Quran, berat lagi ke masjid, ya, tidak risih lagi memperlihatkan aurat dan sebagainya sebagainya. Karena tuh memang mereka hanya mampu menangkap muatan Ramadan itu hanya dimensi zahirnya, tidak pernah masuk kepada aspek-aspek yang paling dalamnya ataupun yang paling batinnya, yang membuat rohani mereka menjadi ada peningkatan mutunya. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi memang kategori kedua ini mereka merasa plong ya, Prof. Nah, plong gitu. Wah, Ramadan gitu, beres ya, plong, balik deh ke awal gitunya. Merasa tidak terkekang lagi, merasa dia akan bebas lagi. Karena kalau di Ramadan sekalipun dia bisa saja melakukan aktivitas secara bebas, tapi kan tetap ada orang lain. Malu dengan orang lain kan begitu ya, Prof, ya kira-kira. Baik, Iwan Mandala, ini menarik nih. Sikap atau varian yang tadi disampaikan oleh Prof Ahmad Sarbini. Setidaknya baru 2 yang tadi beliau sampaikan. Ada orang yang memang dia tidak berefek sama sekali gitu. Artinya hare-hare lah pokoknya mah. Rek Ramadan datang, rek Ramadan berakhir, tidak ada efek apapun. Tapi ada juga yang kedua tadi disampaikan, dia melaksanakan aktivitas ibadah di Ramadan tapi merasa terkekang gitu. Sehingga ketika mau berakhir itu sangat bahagia, gembira karena ingin segera plong supaya tidak terbatas lagi. Nah, Prof, kategori yang terakhir. Dari varian sikap orang di akhir Ramadan itu bagaimana, Prof? Yang terakhir ini?
ini merupakan kategori atau golongan ya, orang-orang hamba-hamba Allah yang istimewa ya, hamba-hamba Allah yang super ya, yaitu kelompok orang yang ketika saat-saat akhir Ramadan dan menjelang datangnya 1 Syawal itu mereka mampu menyembunyikan sebagian rasa bahagianya itu di dalam hatinya itu. Ya, rasa bahagianya karena mereka akan segera menjemput kemenangan, masa-masa kemenangan setelah mereka dikebeleng selama 1 bulan. Ya, akan tetapi justru itu mereka simpan. Ya, tidak dinampakkan secara berlebih-lebihan. Tapi yang dinampakkan secara menonjol ke permukaan adalah suasana yang haru dan sedih. Ya, suasana haru dan sedih. Kenapa? Karena mereka tidak lama lagi akan berpisah dengan Ramadan. Ya. Kenapa mereka merasa terharu dan sedih? Karena bagi mereka Ramadan itu merupakan bulan yang amat sangat istimewa. Ya, segala sesuatunya bernilai ibadah. Ya, sholatnya terasa nikmat. Ya, sedekahnya terasa nikmat, zikirnya terasa nikmat, membaca Al-Qur'annya terasa nikmat. Ya, sehingga mereka itu ketika bulan Ramadan akan pergi, mereka itu akan merasa ada sesuatu yang hilang. Ya, mereka itu dengan Ramadan itu ketika Ramadan akan pergi itu seperti ditinggalkan oleh katakanlah seorang kekasih yang sangat dicintainya. Mereka betah bersama-sama dengan Ramadan. Makanya bagi orang-orang yang seperti ini, itu kalau bisa mereka jangan berpisah dengan Ramadan. Inginnya Ramadan terus. Ya, Prof ya. Dan konon katanya ini merupakan salah satu tradisi para sahabat Nabi. Ya, betul. Makanya para sahabat Nabi itu saking betah dan cintanya kepada Ramadan dan saking enggannya ditinggalkan oleh Ramadan, sampai-sampai mereka pernah mengusulkan kepada Nabi agar Allah memperpanjang hari-hari pada bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengusulkan agar semua bulan dijadikan Ramadan. Betul. Ini kan, ini kan luar biasa ya sikap betapa cintanya. Itu kenapa mereka sampai seperti itu? Karena katanya mereka itu sudah mampu menyambungkan kesucian jiwanya dengan kesucian Ramadan. Jadi ada ketenangan batiniah ya yang dirasakan. Jadi sudah nyambung kesucian jiwanya dengan kesucian Ramadan itu, sehingga kesucian Ramadan dengan kesucian jiwa itu seperti gula dengan peutnya gitu ya. Seperti cuka dengan asinnya ya. Sehingga nilai-nilai kesucian Ramadan itu sudah meragasuk pada diri mereka, sehingga yang terekspresi pada mereka adalah perilaku-perilaku yang baik dan perilaku-perilaku yang taat. Dan ekspresi yang mereka suasana yang mereka rasakan adalah suasana sejuk, indah dan nikmat itu ya, nikmat itu. Nah, ini suasana pertama yang terjadi pada kategori yang ketiga ini. Nah, kemudian suasana yang kedua yang terjadi pada kategori yang ketiga itu adalah selain dia mampu menyimpan rasa gembiranya karena akan menyambut masa-masa kemenangan, dan dia mengekspresikan rasa haru dan sedihnya karena akan ditinggalkan Ramadan, nun jauh di lubuk hati yang paling dalam katanya ada juga perasaan harap-harap cemas. Kekhawatiran. Ada harap-harap cemas. Apakah semua amalan ibadahnya pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah atau ditolak? Kan gitu, Kan ini dia khawatir mereka itu. Kenapa kok muncul perasaan seperti itu bagi hamba-hamba Allah yang istimewa ini, yang super itu? Karena mereka menyadari betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa tidak semuanya orang yang berpuasa itu amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah sabda Rasulullah, sesungguhnya yang diterima oleh Allah itu sedikit saja. Ya. Sabda Rasulullah, betapa banyak katanya orang yang betapa sedikitnya orang yang saum, tapi betapa banyaknya orang yang hanyalah haus dan lapar saja. Malah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditegaskan ya, kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak kata Nabi orang-orang yang melakukan saum tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah saum yang dilakukannya kecuali hanya upah lapar dan haus saja. Nauzubillah min dzalik. Nah, para sahabat ini atau kelompok orang-orang yang ketiga ini, itu mereka paur itu. Mereka khawatir, berharap-harap cemas. Jangan-jangan ya saum saya, ibadah saya yang banyak dilakukan pada bulan Ramadan ini masuk kategori kepada yang tidak diterima. Kan betapa sangat sedihnya. Nah, efek positif yang mereka tampakkan ketika suasana batin itu muncul seperti itu, katanya karena mereka sangat berharap ibadahnya dapat diterima oleh Allah dan tidak mau ibadahnya ditolak oleh Allah, maka katanya justru
sikap mereka di akhir Ramadan itu semakin mempergiat ataupun semakin memperbanyak amal ibadahnya, semakin semangat melakukan amal ibadah, memperbanyak istighfar, memperbaiki amalan ibadah yang mereka anggap kurang, ya, sehingga mereka betul-betul mampu menyempurnakan semua amal ibadahnya sampai pada akhirnya diharapkan kelak Allah akan berkenan menerima amal ibadah atau semua amal ibadahnya yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Nah, ini kelompok kategori orang-orang yang sangat istimewa, ya. Malah nanti kita diskusikan lagi bahwa bukan hanya sampai di sini. Orang istimewa itu bukan hanya sekedar mampu menampakkan suasana batin yang kemudian melahirkan ekspresi yang luar biasa pada semangat ibadah mereka di akhir Ramadan. Jadi alih-alih mereka lemah, lemas gitu kan, tidak semangat pasca Ramadannya gitu ya, Prof. Bukan pada akhir Ramadan pada itu, Ramadan. Tapi malah justru mereka meningkatkan suasana semangat ibadahnya, ya, varian-varian ibadahnya dalam rangka menutupi kekurangan ataupun kelemahan, karena mereka khawatir, ya, tidak diterima oleh Allah amal ibadahnya, sampai pada akhirnya dengan perilaku mereka yang sangat semangat untuk menutupi segala macam kekurangan itu diharapkan kelak Allah menerima semua amal ibadahnya, begitu. Ya. Jadi memang ini kategori, saya pikir ini yang menjadi cita-cita kita semua. Kategori ketiga ini ya, Prof, ya. Di mana kita ada euforia, tapi euforia itu cukup dalam hati, gitu kan. Gitu. Artinya kita ingin menyambut kemenangan, tapi kemenangan itu tidak sesuatu yang sifatnya fana, gitu ya. Tidak, bukan hanya melulu urusan punya baju baru, bagaimana caranya bisa mudik, bisa melakukan agenda halal bihalal dan sebagainya, bukan hanya urusan itu, tapi ada nuansa spiritualitas yang membuat kita semakin kuat begitu, termasuk juga ini dibuktikan, gitu kan. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Prof bahwa ini dibuktikan pada detik-detik akhir di Ramadan dan kemudian juga pasca Ramadan itu sendiri ya, Prof. Betul. Pertanyaan terakhir, Prof, ini tambahan saja, apakah sebetulnya orang yang kategori ketiga ini, kira-kira ekspresi dia pasca Ramadan itu, ciri-ciri sederhananya kayak gimana, Prof? Kalau orang yang memang kategori ketiga ini yang dia dapatkan. Gitu, nah, Prof, penting ini, Kang Ridwan ya, bahwa ekspresi sikap dan perilaku orang-orang pada kategori ketiga ini atau hamba-hamba Allah istimewa ini itu tidak cukup sampai di situ. Dia masih buktikan dengan ekspresi dan sikap yang lain ketika Ramadan telah berakhir. Ya. Nah, bagaimana mereka membuktikannya? Mereka sadar betul bahwa ukuran mutu atau kualitas atau diterimanya amal ibadah pada bulan Ramadan itu sebetulnya terjadi pada bulan Syawal. Ujian yang sesungguhnya itu. Nah, apakah pada bulan Syawal ini, ya, perilaku-perilaku yang baik, semangat ibadah pada bulan Ramadan terimplementasikan kembali atau tidak? Ya, pada saat berbagai macam kebaikan dan semangat ibadah yang mereka lakukan di dalam Ramadan, mereka mampu ekspresikan di luar Ramadan, ya, itu pertanda bahwa ibadah mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanda. Tapi sebaliknya sebetulnya, ya, yang dikhawatirkan ketika segala macam kebaikan ibadah yang tekun yang mereka lakukan di luar Ramadan tidak mereka mampu buktikan di luar Ramadan, ini jangan-jangan ibadah puasa yang mereka lakukannya malah justru hamba karena tidak pernah berbekas sama sekali. Oleh karena itu bagi hamba-hamba yang istimewa, karena memang mereka mampu mempertahankan ritme semangat ibadahnya yang bukan hanya di dalam Ramadan tapi juga di luar Ramadan, dalam aspek semangat dan disiplinnya di dalam melaksanakan ibadah Ramadan, semua bulan di luar Ramadan itu seolah seperti Ramadan. Ya, karena mereka menghayati betul firman Allah di dalam Al-Qur'an, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai mengerjakan satu urusan, satu perintah, satu kewajiban dari Allah, segera dengan sebaik-baiknya kerjakan urusan-urusan yang lain, yaitu di bulan Syawal. Bahkan pada bulan Syawal ini sesuai dengan namanya adalah bulan peningkatan, bukan malah bulan penurunan. Kan betul, gitu ya, betul. Bukan malah bulan penurunan. Nah, makanya hamba-hamba Allah yang istimewa ini, ya, yang kategori ketiga ini, katanya mereka saking mampunya mempertahankan ritme semangat ibadahnya di luar Ramadan, sampai-sampai semua bulan di luar Ramadan itu dalam hal semangat dan disiplinnya ibadah di bulan Ramadan itu seperti pada bulan Ramadan, sehingga semua bulan di luar Ramadan
menjadi Ramadan bagi mereka itu. Jadi spiritnya tidak berkurang ya? Tidak berkurang mereka itu ya. Jadi di satu sisi karena mereka ingin enggan berpisah dengan Ramadan dan ingin menjadikan semua bulan seperti Ramadan, dan di dalam hal beramalnya mereka lakukan semangatnya seperti mereka semangatnya melakukan ibadah di dalam Ramadan. Nah ini kategori dari sikap dan perilaku hamba-hamba Allah istimewa dari yang ketiga ini yang menjadi harapan dan cita-cita kita semuanya. Betul. Makanya jangan sampai Kang Ridwan ya di akhir Ramadan itu diperlihatkan lemah lunglai, tidak semangat, menurun semangat dan sebagainya. Karena ini nanti akan berimplikasi kepada tanda-tanda apakah bermutu atau tidaknya kualitas ibadah kita. Bahkan kesananya menjadi ukuran diterima atau tidaknya ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti saum anak kecil ya, Prof ya. Gitu. Jadi menghitung kancing gitu sama hari ini ya rantai gitu. Baik, Prof. Ini menarik sekali apa yang kita bincangkan hari ini, tapi waktu juga Prof yang membatasi kita. Ya, Ikhwan Mandala, tentunya kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana tadi Prof Ahmad Sarbini memberikan tinjauannya tentang satu fenomena umum yang terjadi di kaum muslimin Indonesia pada saat detik-detik menjelang Ramadan. Ya mudah-mudahan dari 3 kategori yang tadi disampaikan oleh Prof Ahmad Sarbini, kita masuk kategori ketiga. Amin, gitu, amin ya Allah. Jadi kita punya kebahagiaan gitu ya Prof ya. Kan dalam hadis Rasulullah menyampaikan bahwa kebahagiaan bagi orang saum itu ada 2. Satu bahagia pada saat Idul Fitri atau berbuka, yang kedua bahagia pada saat mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Ikhwan Mandala kita masuk kategori yang ketiga ini. Baik Prof, sebagai pamungkas mungkin ada closing statement atau apa pesan ataupun juga hikmah yang mau disampaikan kepada Ikhwan Mandala kita. Mengapa? Jadi di akhir Ramadan dan menjelang tibanya 1 Syawal ya, dengan meningkatkan semangat ibadah kita di akhir Ramadan ini, mari kita bersama-sama ya kita dulang keberkahan dari Allah ya, kita rawat kefitrian dan kesucian kita nanti setelah tiba saatnya tanggal 1 Syawal. Nah, demi untuk apa? Demi untuk meraih kehidupan akhirat yang lebih cerah ya. Itu saya rasa dari saya itu ya. Terima kasih Prof Ahmad Sarbini. Mudah-mudahan Profesor diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ikhwan Mandala mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi memberikan satu spirit bagi kita semua bahwa sekalipun Ramadan akan berakhir tapi habituasi kebaikan harus terus dilakukan. Betul. Ramadan itu adalah bulan di mana kita melakukan habituasi kebaikan yang muaranya adalah untuk mencapai ekosistem kebahagiaan. Saya pikir bahagia itulah yang harus kita capai, bukan hanya bahagia pada saat kita saum di bulan Ramadan saja, tapi juga bahagia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Ridwan Rustandi, jangan lupa subscribe, like and comment Ikhwan Mandala, kanal YouTube Mandala TV, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di tahun depan di Ramadan yang akan datang. Amin. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kerinduan kita kepada bulan Ramadan akan terobati, salah satunya dengan selalu melihat program Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Terima kasih. Walafu minkum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.